Allahumma shalli wa sallim. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, jamaah hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib, para asatid dan juga para sesepuh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah limpahkan keberkahan, rahmat, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan lagi rutinan keistiqomahan yang Allah berikan untuk kita semua untuk menjalankan yang pertama pembacaan maulid atau sirah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kepada inti yang memang secara rutin kita bahas kitab Ar-Risalatul Jami'ah, Al-Faqir ingin mengingatkan kepada kita, khususnya untuk Al-Faqir sendiri, bahwa bersyukurlah kita ketika Allah berikan kesempatan untuk dapat hadir di acara seperti ini, karena tidak banyak orang yang Allah berikan keluasan waktu dalam kesehatannya mungkin untuk hadir di tempat yang mulia seperti ini, di acara yang mulia seperti ini. Karena yang pertama kita bacakan maulid itu, yang pertama yang paling utama dengan membacakan kitab Simtud Durar, tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang telah di mana Allah memberikan kepada kita keimanan, keislaman selama ini. Itu yang pertama. Kita baca di awal tuh, alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan. Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan dengan segala macam kebaikan yang baik kita rasakan ataupun tidak kita rasakan. Makanya ketika kita baca maulid ini, di Maulid Simtud Durar ini, kita harus betul-betul meresapi, merasakan bahwa kita sedang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakan jasanya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan tidak untuk semua orang. Makanya bersyukurlah kita yang sudah Allah berikan kesempatan untuk dapat hadir. Yang apalagi kita hadirnya ini dengan penuh rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi dengan pertama kita sudah membacakan Maulid Simtud Durar yang dimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
pengarang, penyusun Maulid Sintu Darah ini mengatakan, "Masyi kama majma'al maulid." Ya. Yujallal kurub. Kata beliau dikatakan, tidak ada tempat yang terbaik dan teristimewa ya dibanding majelisnya Maulid ini yang dapat melepas seluruh kegundahan. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi apapun kegundahan, kegelisahan, keluh kesah kita terhadap kehidupan ini yang bisa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terbaik dan teristimewa kecuali ketika kita datang duduk hadir di majelis Maulid. Kenapa? Katakan, "Hadza waqt taubatak ya dzal 'asi idza batatub." Kata beliau. Ini tempat, kata beliau, di mana tempatmu untuk bisa mencurahkan taubatmu, meminta taubat, ya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sadar bahwa kita memiliki banyak dosa di kehidupan kita ini, ya inilah tempatnya untuk kita meminta ampunan dari Allah. Soalnya karena pasti, udah pasti Allah ampuni segala dosa kita. Nah, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang hadir di majelis yang mulia ini kecuali entar kita ketika pulang dari sini semuanya telah diampuni seluruh dosanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan poin utamanya kita sedang menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa dia menuju ke suatu tempat, yang mana di tempat tersebut dia mendapatkan ilmu atau diniatkan untuk mendapatkan ilmu, ya, walaupun ilmunya tidak sepenuhnya dia kuasai, tidak sepenuhnya dia dapatkan, walaupun hanya sedikit dia ambil manfaat, faidah ilmu yang dia dengarkan, dia terapkan dalam kehidupan, maka apa? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka akan Allah permudah baginya untuk apa? Untuk menuju gerbang surga, untuk menuju masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang atau golongan orang-orang yang dimudahkan untuk masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Memang kalau seumpama kita telaah atau kita dengarkan, khususnya yang sudah sepuh-sepuh ini pengajian kita ini pengajian seputar fikih lagi. Memang di kitab ini dibahas dari sisi akidah, sisi fikih dan sisi tasawuf. Nah, kita sedang masuk dalam sesinya fikih. Bahkan kalau kita dengar, kita tahu bahwa malam hari ini kita sedang berada dalam fase atau di dalam bab wudu. Betul. Kemarin kita sudah baca, akan kita ulang sekali lagi, di mana kita sedang membahas di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, karya dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau menjelaskan bahwa furudul wudu sittatun, fardu wudu itu ada 6. Kita sebagai muslim, apalagi yang sepuh, yang sejak dulu ane yakin antum semua ini diajarkan, diarahkan baik oleh orang tua, baik oleh guru-gurunya yang terdahulu sudah diajarkan tentang wudu. Siapa yang nggak tahu di antara kita, ya? Siapa yang nggak tahu di antara kita tentang wudu ini, kewajiban atau fardu-fardunya wudu itu ada 6. Semua kita sudah tahu. Mungkin terlihat adalah sesuatu yang memang sudah kita pelajari. Namun kalau seumpama kita telaah lagi, mungkin bisa jadi dengan duduknya kita di majelis yang mulia ini, ada keberkahan yang Allah tambahkan, ada keilmuan yang Allah tambahkan, keilmuan yang memang tidak disangka-sangka, ada sir, ada laduni, ya, yang memang Allah sedang berikan kepada kita semua ini ketika kita mendengarkan bukan dari siapa yang sedang berbicara. Mungkin yang sedang berbicara adalah anak muda yang baru kemarin sore berbicara. Tapi insya Allah ketika keberkahan Allah berikan, maka di situ ada letak rahasia yang Allah sedang berikan. Entahkah itu laduni, futuh dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun yang menarik di sini, ketika kita ketahui bahwa furudul wudu, fardunya wudu, rukun-rukunnya wudu, kewajiban berwudu
untuk kita. Walaupun kemarin kita sebelumnya sudah bahas tentang syaratnya. Syarat wudu ini kalau di dalam fikih dibahas ada 15 persyaratan. Namun kita singkat. Ada syarat yang terpenting karena syarat diantaranya Islam itu. Ini kita yang belajar muslim semua, alhamdulillah ya. Islam, keislaman itu salah satu diantaranya persyaratan untuk berwudu. Dalam arti kata ibadah apapun di dalam Islam memerlukan syarat Islam. Maka ketika dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam, maka seluruh ibadahnya tidak diterima. Bagaimana mungkin orang beribadah dalam peribadahan Islam, namun dia tidak terkategorikan Islam? Bisa. Dari sebelah mana? Apabila seseorang melakukan hal kemurtadan yang tidak dirasakan, tidak disadari, entahkah perkataan, entahkah perilaku kemurtadan yang memang dia tidak ketahui. Lah kan itu nggak tahu, tidak dihukumi murtad dong, dihukumi murtad. Kenapa? Kok tidak belajar tentang ilmu akidah? Karena ilmu akidah ini wajib untuk dipelajari, mengesahkan Allah di segala hal tanpa mensekutukannya, itu wajib diketahui oleh seluruh di antara kita umat Muslim. Jadi ketika ada perilaku, ada ucapan yang mengarah kepada kemurtadan, setelah itu tidak memperbaharui syahadatnya, lalu dia ibadah kepada Allah SWT, maka ibadahnya termasuk diantaranya wudu, tidak dianggap dan tidak tercatat sebagai ibadah yang sah menurut syariat. Makanya persyaratan ketika berwudu itu pertama Maka bagaimana dianjurkanlah ketika sebelum berwudu atau sebelum melakukan ibadah kita memperbaharui syahadah. Karena yang pertama Islam. Namun kemarin Al-Faqir singgung tentang syarat-syarat wudu itu. Syarat yang terpenting adalah salah satu diantaranya atau apa? Tidaklah ada di tubuhnya itu, di anggota wudunya itu sesuatu yang dapat menghalangi air masuk menyerap ke kulit. Contoh penghalang yang dapat menghalangi air meresap ke kulit itu salah satunya syarat wudu itu tidak ada penghalang yang dapat menghalangi meresapnya air ke kulit. Apa contohnya? Cat, minyak. Jangan salah, minyak wangi pun yang kita pakai, minyak wangi roll, minyak wangi apa? Minyak wangi yang bisa kita pakai, minyak wangi, itu kan bahannya minyak. Sedangkan kita tahu minyak dengan air itu tidak akan bersatu. Ketika minyak sudah teroleskan di tangan kita, lalu kita batal. Mau sholat, terus wudu, minyak belum hilang dari tubuh kita, dari kulit kita, dan kita letakkan di anggota wudu kita, maka bisa jadi wudunya kita ketika itu tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya tidak terlaksana. Ya, karena itu tidak dia hilangkan dulu minyak yang ada di dalam tubuhnya atau di anggota tubuh, anggota wudunya tadi. Itu syarat. Selain daripada menghalangi apa? Ada hal yang memang dapat merubah atau bercampur dengan air, ya, bercampur sehingga merubah si air yang digunakan untuk berwudu. Itu yang terpenting tuh, yang kudu diperhatiin. Apa yang dapat merubah? Apa yang dapat bercampur dengan air? Banyak contohnya. Misalkan sekaligus wudu, sekaligus pakai sabun. Misalkan, atau mungkin kalau perempuan ini kita ingatkan kan, kalau perempuan berwudu namun masih ada bedaknya yang tebel, ya, atau ada apa, ya pokoknya make upan, atau laki-laki misalkan ada lumpur atau ada apa segala macam kotoran yang memang kalau memang misalkan kerjanya bengkel, kerjanya yang memang kotoran nih, semen lah dan lain sebagainya, ada di mukanya atau di tangannya, maka bersihkan dulu. Yang paling banyak anak muda. Anak muda apaan? Anak muda ini kebanyakan apaan? Pulpen, coret-coret di tangan. Nah, pulpen ini ya bisa memang luntur dengan air, namun ketika kena lunturan air tadi, si air tadi bercampur dengan si tinta, maka anggota tubuh yang ada tintanya tadi tidak sah wudu
Itu yang perlu diperhatikan. Jelas ya? Itu yang diperhatikan. Dari syarat-syarat wudu yang paling harus diperhatikan itu adalah di mana anggota tubuh tidak ada bagian yang memang tertutup. Itu mah jelas kayak minyak dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi nih. Yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi kita terluka, kegores. Lalu kita gunakan yang namanya Hansaplast. Bukan iklan, memang begitu namanya ya. Ada Hansaplast, kita taruhin Hansaplast. Hansaplastnya memang berbahan kain, betul. Walaupun ada yang berbahan plastik atau poliuretan tuh kayak gitu, kayak bahan-bahan yang memang tidak serap air tuh, ya kan? Ada bahan plastik tuh. Nah, kalaupun memang itu Hansaplast berbahan kain, namun yang diperhatikan bukan si bahan kainnya, di lemnya tadi. Lemnya tuh kalau Hansaplast lama nggak kita copot, kira-kira kadang-kadang ada yang pernah ngalamin nggak? Tuh lem pada nempel, masih ada yang ngalamin begitu. Saking lamanya tuh ditempelin, pas kita buka tuh si Hansaplast masih ada nempel si lem-lemnya. Nah ketika kita wudu, kagak sah wudunya. Jelas? Kenapa? Karena syarat tidak terpenuhi. Ini diperhatiin nih. Ini ingetin nih, kalau ada yang pengen wudu, si Hansaplast masih nempel, maka kita pastikan wudunya tidak sah. Jadi jangan nanti pas diprotes, pas dikritik, pas dikasih tahu, bang, sholatnya kagak sah, kagak diterima sama Allah. Segala ngomong kagak diterima, kan itu. Yang terima sholat bukan ente, yang terima sholat itu Allah. Lah kita kan ingetin doang, cuma diingetin. Kalau wudunya nggak sah, maka sholatnya pun nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, mau gimana mau diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena syarat dan ketentuannya pengen diterima, walaupun itu hak prerogatif Allah, tapi tentang persyaratan sah atau tidak sahnya perlu diperhatikan. Jelas di sini? Jelas. Lalu kemarin kita bahas tentang furudul wudu. Namun kemarin kan sudah kita bahas tentang furudul wudu. Tapi yang menarik yang hari ini anak ingin ini sampaikan. La yahfadul wudu illa mu'min. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, di dalam hadis yang panjang, Rasulullah katakan tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali memang seseorang tersebut adalah beriman kepada Allah. Atau bisa dikatakan para ulama mengatakan bahwa di situ menjadi pertanda bahwa bukti keimanan seseorang apabila bukti keimanan seseorang kuat kepada Allah dan Rasulnya ketika seseorang tersebut menjaga kesucian dalam dirinya. Kenapa? Karena dasarnya Allah sangat cinta, Allah sangat suka kepada orang yang memang menjaga kesucian dirinya. Di mana? Di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya, beristighfar, meminta ampunan kepadanya, dan juga Allah sangat cinta kepada siapa? Orang yang menjaga kesucian dirinya. Ya ini kita nih. Kita di samping kita belajar tentang wudu, karena kita di dalam kitab Risalatul Jamiah menjabarkan tentang akidah dan juga tasawuf, maka wudu pun kita bawa ke arah akidah dan juga kita bawa ke arah tasawuf. Jadi kalau kita bahas di awal, di pembukaan kita ini babnya atau kitabnya toharah. Toharah itu kalau kita artikan an-nadhafah, itu bersih, bersuci. Maka kesucian ini yang kita jaga bukan hanya kesucian dalam diri kita yang secara zahir, tapi yang kita jaga pun kesucian yang batin. Kalau kita sadar akan dosa, maka kita banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita diarahkan ke sini untuk dapat dibersihkan dari segala dosa. Insyaallah Allah majalna minhum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk kesucian secara zahir secara zahir, kesucian yang perlu kita bersihkan dari setiap hadas. Dengan wudu ini, persyaratan sudah kita bahas, maka ada yang fardu. Yang fardu kalau kita hitung ada 6. Tapi dua di antaranya tidak dilakukan. Ya. Dalam artian tidak dilakukan bukan suatu perlakuan yang memang dilakukan dalam tubuh kita. Karena itu dilakukan dalam konsep
urutan dan juga konsep hati dan rasa yang memang perlu diingat dalam rukun-rukun tersebut. Pertama, niat. Ya. Niat itu adanya di dalam hati, tidak terlihat, ya. Maka untuk mengetahui bahwa seseorang itu sedang berwudu atau tidak, ya, maka harus ada niat. Karena bisa saja orang mencuci mukanya itu karena kepanasan. Panas hari di luar, ya. Saking panasnya, entahkah yang kerjanya di lapangan itu kan kepanasan tuh biasanya. Kepanasan. Satu-satunya cara untuk ngademin lah bahasanya. Untuk ngademin, dia datang ke masjid karena yang mungkin gratis untuk mendapatkan air menyegarkan di waktu panas ya di masjid, ya. Ke pom bensin juga kan ke musolanya, ke toilet musolanya gitu kan. Dia terus cuci muka. Nah, cuci mukanya kita bedakan, kalau dia niat, ya, maka dapat pahala. Urusan dunia apa? Mendapat kesegaran. Urusan akhiratnya mendapatkan pahala. Beruntunglah kita yang sudah ngaji, ya. Beruntunglah kita yang sudah tahu ilmunya. Ketika kita kepanasan nanti di luar sana di siang hari, ketika kita cuci wajah kita itu dengan niat berwudu, selain kita mendapatkan kesegaran, mendapatkan juga pahala. Luar biasa nggak? Namun ada masalah. Bagaimana kalau ternyata pas cuci mukanya kita gabungkan antara niat untuk menyejukkan tubuh kita dengan niat wudu kita lirafil hadasi, untuk mengangkat hadas. Apakah batal niatnya atau bisa sah niatnya? Para ulama ada yang mengatakan bahwa kalau digabungkan antara niat tabarrud, hanya untuk menyegarkan anggota tubuhnya dari sisi wajah, ya kan? Dengan ini mengatakan sah wudunya, karena tidak ada ta'arud antara ibadah dengan ibadah. Ini hanya ta'arud antara adah dan ibadah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak sah wudunya. Maka bagaimana? Ya udah, kalau gitu kita menjaga agar tidak terjerumus kepada ulama yang memang kalau ternyata ulama yang mengatakan tidak sah wudunya, ya udah kita wudu aja, niat nawaitul wudu lirafil hadasil asghar, ya kan, dan lillahi ta'ala dan sebagainya, ya. Niatkan saja untuk ibadah, karena dengan hanya ibadah saja bonusnya seger dapat. Jadi nggak usah segala niatin biar seger, nggak usah. Niatin aja wudu, segernya kan otomatis dapat. Jelas ya? Jadi ini cuma untuk orang yang pas lagi pengen cuci muka dalam kondisi kepanasan. Biar seger, sekalian aja wudu. Entar dulu, jangan dicuci dulu, langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepasin, niat aja wudu, cukup. Ya, niat wudu. Yang nanti dikatakan hukumnya itu tidak sah niatnya apabila contoh orang dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Dia pas pengen waktu sholat, dia pengen wudu lagi, ya, pengen wudu lagi nih. Ini karena kalau seumpama orang yang pengen sholat dalam keadaan wudu, tapi wudu lagi, di dalam hadis Rasulullah SAW, man tawadda'a lis salatin wa huwa 'ala tahur, katabalahu asyra hasanah. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW katakan, barang siapa dia berwudu untuk sholatnya, namun dia dalam keadaan masih bersuci atau masih dalam keadaan suci, maka wudunya tadi dikalikan atau dikonversikan menjadi apa? Menjadi 10 kebaikan. Yang Allah catatkan menjadi 10 kebaikan. Jadi kan kadang-kadang kita karena memang dalam keadaan wudu, kendala tidak ada, maka sholat ya udah masih ada wudu. Mudah-mudahan sih biar nggak kelihatan, atau bukan karena biar kelihatan gitu maksudnya, bukan karena biar kelihatan kita jaga wudu gitu, tapi karena memang lagi kandala aja untuk wudu lagi kan gitu dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya ketika ingin sholat ternyata dia wudu lagi. Kenapa? Karena wudunya aja dikonversikan menjadi 10 kebaikan. Luar biasa, ya. Nah ini nih, ketika wudunya bagaimana? Niat wudunya itu nanti kalau dalam keadaan wudu jangan lirafil hadasil asghar. Cukup niat wudunya itu nawaitul wudu.
Kenapa kok nggak pakai tambahan lirafil hadatsil asghar? Karena hadasnya nggak ada. Ya, kenapa? Karena dia masih dalam keadaan suci. Jadi bagaimana? Kalau kita dalam keadaan hadas, niatnya nawaitul wudu lirafil hadatsil asghar, tapi kalau kita masih suci, belum hadas, ya, belum batal wudunya, maka kita niatnya nawaitul wudu, cukup. Jelas ya? Nawaitul wudu aja cukup lillahi ta'ala. Begitu ya? Itu niat pertama, niat nih. Jadi niat pun harus jelas. Nanti kalau seumpama kita misalkan pekerja berat nih, ingat baik-baik. Kalau kita pekerja berat, lalu kita sadari bahwa sering kali keluar wadi, bukan madi, ya. Atau mungkin kita misalkan syahwatnya tidak selalu atau tidak bisa terbendung. Syahwat kita tidak terbendung nih, misalkan selalu di jalanan ini, apalagi di Bandung nih kan. Di Bandung di jalanan kita kerja lapangan naik motor. Udah gitu ngelihat banyak perempuan-perempuan yang kata seksi, ya kan? Ngelihat bentar syahwat gak kebendung, langsung syahwat naik. Tapi karena kita tidak bisa raih kan, hanya di jalanan, ya kan? Hanya di jalanan nih. Atau mungkin di rumah kepada istri misalkan dalam keadaan wudu, lalu kita ngelihat istri bentar-bentar, ya Allah bikin syahwat kita naik bergejolak, ya kan? Tapi karena memang seumpama misalkan kita belum waktunya karena siang-siang dan lain sebagainya, tiba-tiba terus keluar madi, terus-terusan tuh. Itu namanya daimul hadas. Itu namanya kondisi daimul hadas. Orang kerja berat, ngangkat semen, ngangkat beras, ngangkat berat-berat. Atau misalkan di jalanan, lalu setiap kita pengen wudu, pengen sholat, pas kita lihat celana dalam suka ada basah. Itu namanya wadi. Dan selalu setiap hari, setiap pengen sholat, kita lihat ada itu. Itu namanya daimul hadas. Selalu dalam kondisi hadas. Jadi daimul hadas itu bukan karena tentang kencing, kentut dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja. Daimul hadas itu bisa terjadi kepada pekerja berat yang selalu keluar sesuatu dari kubulnya. Itu daimul hadas tuh. Terus bagaimana niatnya? Niatnya beda. Bukan lagi nawaitul wudu lirafil hadas. Ya, namun nawaitu istibahah lis-shalat. Jadi niatnya tuh ada, khusus niatnya. Apa? Nawaitu istibahah lis-shalah. Paham ya? Nawaitu bisa ditambahin nawaitul wudu istibahah lis-shalah atau nawaitu istibahah lis-shalah. Itu niatnya tuh. Kalau kita merasa sering dalam keadaan hadas, nawaitu niatnya nawaitu istibahah lis-shalah. Jelas jadi ya? Jelas ya nih? Jelas. Jadi kalau seumpama niat, kita harus bisa tahu kondisi kita di kondisi yang seperti mana. Ya. Kalau seumpama kita normal-normal aja ya pakai wudu atau dikumplitkan nawaitul wudu lirafil hadasil asghar. Itu niat. Nah, kapan niat dimulainya? Niat ini kudu dalam kondisi kita ketika membasuh wajah. Niat nih ketika kita membasuh wajah, awal yang kita basuh wajah kita min a'la ila asfal. Sunnahnya membasuh muka itu dari atas ke bawah. Maka ketika kita tempelkan air di jidat atau di atas bagian wajah kita, maka disitulah memulai niat. Jelas? Namun niat ini karena memang kalau dikatakan niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Namun ada kesunahan untuk mempermudah kita menggerakkan hati, ya. Agar mempermudah kita menggerakkan hati, maka disunahkan talafut. Apa talafut? Talafut itu mengucapkan niat sebelum kita Sebelum kita niat nanti di dalam hati ketika membasuh wajah. Kapan talafutnya niat? Nah ini kita sering kali tahu, ya sudah tahu dari sejak dulu kita diajarkan ketika cuci tangan sambil niat. Nawaitul wudu kan gitu. Nawaitul wudu lirafil sambil ngucap. Nawaitul wudu lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Ngucapnya sambil cuci tangan karena hukum cuci tangan nanti hukumnya sun. Kesunahan nanti kita bahas. Kesunahan itu nanti kita fokus dengan kewajiban atau rukun-rukunnya dulu, fardu-fardunya dulu. Jadi ketika ngucapinnya itu untuk membantu agar kita mudah menggerakkan hati ketika basuh wajah karena niat
ada ketika basuh wajah. Nawaitul wudu di dalam hati nih. Nawaitul wudu li rafil hadasi lillahi ta'ala. Sambil guyur tuh semua. Lalu ketika bagaimana si air tadi yang terbasuh pas niatnya bukan lagi di atas. Pas air sudah mengalir. Bahkan ketika nih air mengalir setengah turun ke bawah, dia baru niat. Misalkan habis guyur baru nawaitul wudu. Lagi guyur, habis guyur nih, air sudah turun ke bawah semua, baru niat nawaitul wudu. Setengah, ya kira-kira lah. Kira-kira ketika setengah baru niat nawaitul wudu. Terus gimana? Setengah ke atas nggak sah wudunya. Paham? Setengah ke atas nggak sah wudunya. Terus solusinya gimana? Ngaji kan buat kita cari solusi. Ya solusinya makanya nanti ada sunnah tathlis. Diulang 3 kali. Namun yang taslis ini dihitung 3-nya kalau sempurna sudah wudunya yang pertama kali. Jadi ketika tidak sempurna wudu yang atasnya, maka basuhan kalau 3 kali masih terhitung 2. Masih terhitung 2. Kenapa? Karena yang pertama itu belum sempurna basuhan wajah dengan niat. Terus solusinya bagaimana? Tambahin 1 lagi. Tambahkan 1. Jelas di sini? Jelas ya? Jadi ketika basuh wajahnya itu, kalaupun memang niatnya ternyata sudah kelewat, maka tinggal diulang 1 kali lagi. Itu pun kecuali jika wudu pas pertama kalinya begini. Nawaitul wudu misalkan, pas niatnya tuh pas udah di tengah nawaitul wudu. Baru di sini nih, pas lagi gosok di sini nawaitul wudu. Nah, ketika itu tuh berarti yang sah yang setengah. Solusi gimana? Untuk tidak menambah air karena mungkin air kurang. Ya tidak cukup kalau ditambah-tambah di taslis ditambah-tambah itu. Solusinya bagaimana? Solusinya ketika di sini diulang dibalik, kalau air masih ada, aliran atau si air masih ada di genggaman yang menempel di wajah kita ketika menggosok ini, maka tinggal kita usap balik ke atas. Paham ya? Jadi dua-duanya kita balik ke atas. Jadi semuanya terkena dalam kondisi dengan niat. Cukup seperti itu. Karena apa? Al-ghuslu, membasuh wajah itu kemarin definisinya apa? Jariyul ma alal udwi. Membasuh itu mengalirkan air di tubuh kita. Jadi aliran air ini apakah harus dialirkan kayak diguyur begitu di keran, digayung dengan tangan? Enggak, mengalirkan tuh kalau konteksnya mengalirkan tuh sekiranya walaupun dielap kayak biar waslap ya, waslap tuh pakai elap. Karena nanti kita untuk mewudukan misalkan ada orang tua yang sakit, saudara yang sakit atau istri dan pasangan kita misalkan yang sakit, kita ngewudu ini kayak gimana? Kalau misalkan orang yang lagi sakit di rumah sakit atau di rumah kita yang sedang dirawat tidak mampu untuk berjalan, tapi mampu berwudu, bukan yang tidak mampu berwudu. Kalau yang tidak mampu berwudu itu tuh cukup ditayamumkan kan begitu. Tapi dia masih mampu berwudu, maka diwudukan. Tidak bisa ditayamumkan. Jadi tidak semua orang sakit itu ditayamumkan. Ya kudu diwudukan. Cara wudunya gimana? Nggak mungkin kan tiduran di tempat tidur, rebahan, lalu kita wudukan diguyur air di kasur. Nggak mungkin kan? Lagi di tempat tidur diguyur, nggak mungkin. Itu tempat tidur basah, ya kan? Itu tempat tidur basah. Bagaimana caranya? Bawa elap, disiram sama air yang baru nih. Lalu nanti si elap jangan diperes, ya, jangan diperes. Dalam artian jangan diperes tuh jangan sampai basah-basah kuyup banget. Biarin dulu sebentar, masih ada tetesan-tetesan air, lalu wudukan ke wajahnya. Air-air yang mengalir itu tandanya sedang membasuh wajah. Angkat, ya kan? Kalau sudah sempurna wajahnya, angkat. Guyur lagi air, ya. Guyur lagi tuh air. Jangan diperes, ya. Yang pertama mungkin boleh diperes, lalu siram lagi. Setelah siram, nanti tangannya digituin. Yang tangan kanan dulu tuh digituin, diputerin semuanya. Lalu bagaimana? Ya mungkin kalau tangan bisa diguyur lah, diturunin apa saja. Tapi pakai itu pun bisa. Sama seperti itu nanti. Jelas ya? Jelas kan nih?
Jelas, alhamdulillah. Jadi kalau seumpama dibilang kapan niat wudu itu, niatnya ketika basuh wajah, itulah dia memulai niatnya. Wasani ghuslul wajhi wa hadu mimma disari ra'si ila mantaha lihyain. Yang kedua membasuh wajahnya. Kemarin kita sudah bahas juga di mana batasan-batasannya, dan yang wasalisu ghuslul yadaini ila marfaqain. Ini yang sekarang kalau misalnya ghuslul yadain apa kau juga kemarin? Udah ya? Yang ketiga itu apa? Membasuh tangan. Ya, setelah wajah membasuh tangan. Sampai mana? Sampai mirfak. Sampai mirfak ini sampai sikutnya, ya. Sampai mirfak itu tulang sikut. Tapi hati-hati. Dari wajah, tangan, rambut dan juga kaki. Ya, rambut dan juga kaki. Seluruh fardu, seluruh rukun yang ada tidak boleh sampai terlewati batasan-batasannya. Kalau wajah dari ujung, apa kemarin tuh bahasanya tuh? Kemarin teh naon ya teh? Belum ketemu nih bahasanya ini. Daging ini belum ketemu bahasanya ya. Ya, pokoknya inilah ya. Kuping nih, daging kecil yang di kuping nih. Pokoknya gitu dah ya. Nah, ini nih, dari mulai sini ke sini. Ini khusus yang rambutnya panjang nih, yang sering terlewat ini karena habis rambutnya kesininya masih kering nih, ya. Ini jangan sampai terlewati. Makanya sunnah ketika basuh wajah ditambah telinga dilangsungin, karena nanti telinga tuh sunnahnya 15 kali basuhan. Jadi telinga tuh disunahkan 15 kali basuhan. 3 bersama basuh wajah. Jadi basuh wajah langsung dilanjut ke telinga. Kenapa? Biar meyakinkan dia bahwa basuh wajahnya itu sempurna. Kenapa? Karena ada kaidah yang menyatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada sesuatu yang dinyatakan di dalam kaidah Islam bahwa sesuatu yang apabila tidak dapat disempurnakan kewajiban kecuali dia juga dilakukan, bahwa hal tersebut dihukumi juga wajib. Paham gak maksudnya? Tidak ada sesuatu, atau kalau simpelnya begini, apabila sesuatu harus dilakukan agar suatu hal tersebut dinyatakan sempurna, maka hal tersebut dinyatakan wajib dilakukan. Jadi kalau seumpama kita aplikasikan dalam wudu, bagaimana? Kalau batasan wudu itu ini, ya, dari watadil udun ila watadil udun, ya kan, minad digin ila manbatir ras, maka kita harus melebihkan sedikit agar apa? Agar meyakinkan bahwa batasan tersebut sudah dilaksanakan. Pun juga tulang sikut, kan kita tahu wudu itu sampai sikut kan gitu, ada tulangnya kan. Tulang sikut ini harus seluruhnya terbasuh. Maka untuk meyakinkan bahwa tulang sikut sudah terbasuh seluruhnya, bagaimana? Maka lebihkan sedikit, walaupun 1 buku jari, ya, dilebihkan dari tulang sikut tadi. Wajib dilebihkan dari tulang sikut tadi. Kan banyak nih orang yang pakai kemeja, karena kemejanya merecet, ya bahasa Sunda merecet, ya, ketat, ya. Kemejanya ketat, ditarik sulit, udah sulit, pengen wudu buru-buru lagi, udah sulit dia tarik-tarik sampai berkemampuan karena memang dia fitness mungkin, ya kan, ininya terlalu lebar, jadi nggak bisa keangkat ke atas nih, sampai hanya sebatas sikut aja, hanya sebatas sikut, pas banget sikutnya, dia pas wudu sampai situ tuh, nggak dilebihin dikit, maka bisa jadi wudunya tidak sah. Ini ihtiyat saja, ya. Jaga-jaga saja, apik aja, ya. Karena orang tua dulu kita itu ngajarin apik. Orang tua dulu kita ngajarin apik. Kenapa? Karena coba bayangkan kalau kita ternyata terkategorikan orang-orang yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, yang saya artikan begini, di dalam kitab An-Nasihah Dunia, bahwa nanti di Yaumul Qiyamah, di padang mahsyar itu, ya, banyak sekali orang yang memang muflis, kata Rasulullah. Orang yang memang dikategorikan bangkrut, kalau bahasa kitanya begitu. Orang yang memang tidak memiliki apapun yang dibawa untuk sebagai bekal di akhirat. Padahal ternyata di dunianya dia ibadah, di dunianya dia beramal, tapi di padang mahsyar nanti
ketika nanti di akhirat nanti ternyata nggak punya apa-apa, ya, tidak punya apa-apa. Karena apa? Karena ternyata apa yang dilakukan amalan-amalannya itu dia tidak berdasarkan ilmu, tidak sesuai dengan syariat. Ada hal yang dia lupakan atau ada hal yang dia sepelekan, ada hal yang memang dia tinggalkan, nggak dianggap. Pas ketika di akhirat, kalau kita ceritain ini pas di akhirat, loh kok tiba-tiba sholatnya kita nggak ada? Dia protes, ya Allah, perasaan udah di umur sekian ini sudah mulai sholat, dah bahkan kodoan-kodoan masa lalu pun sudah mulai saya kodok. Kok saya masih tidak ada nih amalan tercatat? Ya enggak? Coba reka kejadian, reka ulang kejadian. Dilihatin lauhil mahfud, ditontonin ke seluruh alam semesta, ya, ke seluruh manusia ditontonin. Coba kalau protes, lihat baik-baik. Tuh ya Allah, saya sholat, ya kan, dengan saksi-saksi yang ada, melihat seluruhnya dalam kondisi sholat. Cek ulang, sah nggak sholatnya? Pas dilihat wudunya, iya, basuhnya cuma segini doang, nggak sah menurut syariat. Misalkan, ini contoh aja, kita nggak pernah tahu di akhirat seperti apa. Tapi kalau ternyata dipertanyakan hal sedetail itu, maka nggak salah orang tua kita tuh apik kalau ngajarin kita, bener nggak? Maka kita juga harus memperhatikan hal-hal yang kayak begitu. Jangan sampai kita rugi di kemudian hari yang kita tidak bisa kejar lagi bagaimana cara membayarnya. Lebih baik kita bayar sekarang ketika kita alhamdulillah Allah beritahukan kita melalui pengajian. Dan kita bersyukur seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah rindu kepada kita semua. Bayangkan ya, bayangkan Rasulullah tuh rindu kepada kita semua. Rasulullah pernah menyatakan secara langsung. Kapan? Ketika Rasulullah SAW berziarah. Ketika Rasulullah berziarah, mendatangi Maghbarah. Ini dalam hadis Rasulullah SAW ketika mendatangi Maghbarah. Rasulullah SAW mengatakan kepada ahli kubur itu dengan doa-doa ahli kubur yang ada. Ya, wahai ahli kubur, antum ini pertama kali dan kita insya Allah menyusul dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah menyatakan seperti ini. Bahwa aku akan rindu kepadamu wahai saudaraku. Ya enggak? Dalam artian aku akan rindu wahai saudaraku yang akan datang dan kalian akan kutunggu nanti, ya kan? Jumpa di haudku katanya, di telagaku kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Aku akan rindu menunggumu nanti ketika kita bersama lagi di mana? Di telagaku kata Rasulullah SAW. Di telaga apa? Al-Kautsar. Bayangkan telaga Al-Kautsar ini kalau kita melangkah berjalan. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwa telaga Kautsar ini lebarnya itu, panjangnya itu, luasnya itu kalau kita jalan kaki butuh sebulan baru kita ketemu ujung ke ujung. Sebulan kita jalan kaki baru ketemu ujung ke ujung. Bagaimana luasnya tuh? Jalan kaki, bukan pakai motor. Pakai motor mah sebulan ya jauh juga, ya kan? Jauh juga. Naik motor sebulan, motor-motoran coba pergi sampai kemana? Ke Mekah kali? Belum ya? Ke Mekah 3 bulanan kali ya? Nah itu dia. Kalau naik motor, jalan kaki lebih jauh lagi kan? Nah, sebulan jalan kaki baru sampai ujung ke ujung Telaga Kautsar. Rasulullah nungguin kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat protes ketika itu. Sahabat protes. Dalam artian protes tuh gini. Nanya, heran. Kok Rasulullah ngomongin yang gak ada? Makanya sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Ya kan, saudara semuslim, yang dimaksud di situ saudara semuslim kata Rasulullah SAW. Bukankah kami ini saudaramu? Kata Rasulullah, kalian ini sahabat juga saudaraku. Ya betul, tapi yang ku maksud bukan kalian, karena kalian tidak ada tandingannya, tidak ada kalian yang kedua, tidak ada sahabat yang lain. Kalian sahabat ya udah, setelahnya bukan sahabat, setelahnya ya tabiin. Dalam arti kata begitu, kita artikan begitu. Jadi kalian ini tidak ada duanya. Kau sahabatku, berikut saudaraku. Namun yang kumaksud ini saudaraku yang akan datang nanti, yang kurindukan untuk berjumpa bersama di telagaku Al-Kautsar, kata Rasulullah SAW. Lalu bagaimana engkau tahu sedangkan saudara itu belum pernah engkau ketahui? Kata Rasulullah, kata sahabat begitu. Bagaimana engkau tahu sedangkan saudaramu yang kau ucapkan tadi, yang kau sebutkan tadi belum pernah engkau ketahui? Kata sahabat begitu. Rasulullah memberikan ilustrasi. Kalau engkau tanyakan tentang hal seperti itu, sekarang aku tanyakan kepadamu, kira-kira engkau tahu nggak kelompok kita yang memiliki kuda, yang kudanya itu kita sudah beritahukan bahwa ada tanda di kudanya dengan tanda sesuatu tanda yang bisa menandakan bahwa itu adalah muslim.
atau menandakan bahwa itu adalah jamaah atau kelompok kita, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau semua dulu nih kuda-kuda ini ada tanda, kudanya kaum muslimin sama kuda-kudanya kaum kufar, atau kudanya gobilahnya apa, yang dengan kudanya gobilahnya itu ada tanda identitas masing-masing, apa bahasanya, kuda dan unta atau kendaraan-kendaraan yang ada. Jadi ditanya sama Rasulullah kepada para sahabat yang bertanya tadi, mempertanyakan tadi, kata Rasulullah, kamu bisa tahu nggak dengan tanda yang ada di kudanya seseorang, ketika memang kita tahu di situ setiap tanda itu pasti menandakan untuk punya siapa tuh? Oh itu jelas ya Rasulullah. Ya, dengan tanda kita bisa tahu kendaraan siapa itu. Jelas ya? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Mengatakan seperti itu juga saudara kita, kata Rasulullah. Seperti itu juga saudaraku yang akan kurindukan nanti, ya kan? Mereka akan terlihat tandanya min atharil wudu, kata Rasulullah SAW. Mereka saudara-saudara itu yang akan terlihat dengan athar wudu, sisa-sisa atau apa namanya, tanda-tanda karena saking banyaknya dia, saking rutinnya dia dengan berwudu. Jadi setiap wudunya kita itu akan melekat abadi, ya, melekat abadi sampai nanti di akhirat kita akan bisa terlihat bahwa ini muslimin dan ini kufar, ya. Bahkan muslim pun terlihat, yang wudunya jarang-jarang, ada kan yang wudunya cuma seminggu sekali, ya karena sholatnya Jumatan doang. Itu ada yang wudunya setahun sekali karena sholatnya sholat Idul Fitri doang, kan ada, ya kan? Itu di luar. Kita insya Allah kita rutin setiap hari kita wudu minimal 5 kali lah sehari, ya kan, minimal, karena untuk sholat 5 waktu kita di sini insya Allah Al-Fakir yakin, aneh yakin, kita ini rutin. Tapi ada ya mungkin itu cahaya wudu atau bekas wudunya itu sudah hampir-hampir hilang sudah. Hilang kenapa kok hilang? Hilang karena kezaliman. Hilang karena kemaksiatan. Dosa itu akan dikonversikan sebagai kegelapan. Ya, makanya itu wudu itu akan bisa memberikan keterangan atau cahaya membekas, ya, untuk diri. Makanya kata Rasulullah itu bakal kelihatan. Karena kalau udah kelihatan nanti, orang-orang yang berwudu itu nanti langsung dijemput oleh para malaikat untuk berkumpul bersama di telaga itu, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, ini manfaat dari wudu juga. Kalau fardu-fardunya kan kita sudah bahas tuh tentang kemarin, bahwa sampai apa namanya, yang keempat mashu syai'in min basyaratir ras. Yang keempatnya itu dia mengusap sedikit saja bagian kulit yang ada di kepalanya. Bagian kulit yang ada di kepala, batasan kepalanya itu diusap walaupun cuma sedikit. Atau rambutnya, yang penting rambut yang ada di bagian kepala. Bagian kepala ini kalau seumpama rambutnya terlalu panjang, maka yang mu'tamad kalau rambutnya panjang itu nanti diusap di sini nih. Di depan diusapnya di ujung, itu enggak sah. Ngusapnya di sini. Paham ya? Ngusap di ujung rambut ini enggak sah. Terus yang diusapnya sebelah mana? Yang diusapnya sebelah pangkal, di atasnya. Ya, yang diusap walaupun sedikit, itu rambut itu di atas, jadi bukan di ujung, karena yang mu'tamad kalau diusap yang ujungnya itu tidak sah. Jelas di sini? Udah. Terus dikatakan wal khamisu ghuslur rijlain ma'al ka'bain, yang kelimanya membasuh kaki, ya kan? Yang sebatas sampai dengan mata kakinya itu sama seperti tangan juga, harus dilebihkan walaupun hanya sebuku jari untuk memastikan bahwa mata kaki terbasuh sempurna. Jelas di sini? As-sadisu, yang keenamnya, at-tartibu ala hadhil kaifiyah, disesuaikan atau tersusun sama persis dengan apa yang telah diajarkan. Ya. Yang sama persis apa yang telah diajarkan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda begini, man tawadda'a kamitsli wudu'i hadza, kata Rasulullah, thumma shalla ba'dahu raka'atain wa lam yahduts haditsun min umuri dunya, katanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ghafarallahu kama waladathu ummah, ya. Dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa berwudu sesuai dengan tata cara yang aku contohkan, kata Rasulullah. Lalu setelah wudu dia lanjut untuk salat 2 rakaat, kata Rasulullah SAW.
dilanjutkan untuk sholat 2 rakaat, maka akan Allah ampuni seluruh dosanya, bahkan dia akan dijadikan bagaikan seseorang yang baru terlahir dari perut ibunya. Suci. Jadi nggak usah nungguin Idul Fitri dulu untuk menjadi kembali fitrah, betul lah. Jadi kan orang sekarang kalau kayak pengen fitrah ini kayak pengen suci bagaikan terlahir kembali, itu nungguin Idul Fitri setahun sekali, bener nggak? Padahal dengan berwudu aja, makanya ini hikmah nih, ya. Ini keutamaan orang kalau sudah rutin untuk berwudu, itu dengan hanya berwudu saja, wudu yang sesuai sudah diajarkan dengan kesunahan-kesunahannya. Setelah berwudu nggak ngobrol, nggak ngelakuin apapun urusan-urusan dunia, karena banyak nih sekarang juga habis wudu baru matiin handphone atau bahkan jawab WA dulu dan lain sebagainya. Ini urusan dunia semua nih. Makanya kalau orang tua kita dulu ngajarin kalau wudu jangan ngomong, bener nggak? Diajakin ngobrol. Lah zaman sekarang lagi wudu ngobrol. Itu gimana? Lagi ribet ini si bos nih, aduh ngobrol, wudu sambil ngobrol. Kayaknya. Padahal orang tua kita dulu ngajarin bagaimana? Kalau lagi wudu diem. Di dalamnya itu diisi dengan doa. Sekarang nggak kagak. Ya mungkin Anda belum pernah ngeliat juga wudu sambil main handphone, belum ada, ya kan? Walaupun sekarang handphone kan ada banyak anti air ya, belum ada tuh yang wudu sambil main handphone, belum ada tuh. Abis wudu main handphone banyak, gugur tuh, ya, gugur untuk mendapatkan keutamaan diampuni dosa bagaikan terlahir kembali. Gugur karena dikatakan dalam hadisnya kalau abis wudu dia sholat 2 rakaat tanpa melakukan perilaku atau amalan melakukan urusan-urusan dunia, baik itu ucapan, obrolan, itu dia akan diampuni dosa-dosanya bagaikan dia terlahir kembali baru pertama kali dilahirkan oleh orang tuanya. Jadi suci kembali fitrah. Jadi nggak nungguin 1 tahun, nggak nungguin Idul Fitri kita. Dengan kita dapat ilmunya, kita bisa kembali fitrah di setiap harinya. Benar nggak? Allahumma ja'alna minhum. Ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar biasa ya kan, luar biasa nih, masya Allah. Jadi kalau seumpama kita bisa melakukan wudu dengan sesuai apa yang telah diarahkan, maka dari semua tartib ala hadhil kaifiyah, kata siapa? Kata kitab ini, kata Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, kalau kita bisa tertib maka lakukankah tertib, karena itu adalah sebuah rukun. Emang ada yang memang orang itu melakukan tanpa tertib? Ada, ya. Tapi sah wudunya. Lah gimana Ustaz? Katanya ini rukun, ya. Katanya ini rukun, tapi ada orang yang nggak pakai tertib ini, tapi wudunya sah juga. Gimana ini, bener apa kagak nih? Yang bener dong, biar kagak rancu nih, kan itu. Oke. Wudu kalau seumpama kita guyur-guyur nih. Kalau kita guyur-guyur, entahkah itu di keran atau pakai tangan atau pakai gayung, kita kudu wajib sesuai arahan tata tertib, tata cara, susunan yang kita pelajari dari sejak kecil dulu. Jadi kalau wudu mau mulainya dari kaki kagak sah, wudu mau mulainya dari rambut enggak sah. Pokoknya kalau semua mau wudunya kagak pakai dari pala dulu, itu enggak sah. Karena apa? Hukumnya wajib tertib. Lalu kalau semua mau wudunya misalkan dari tangan dulu dicuci, baru nanti rambutnya, habis rambut baru wajah, terus langsung kaki, udah beres langsung sholat, bentar suruh balik lagi, ente wudunya kayak gimana? Ya, ana wudu juga tadi ana ngelihat ente dari tangan duluan, nggak sah, karena kudu tertib. Mana itu? Coba ulangi wudunya. Nah, pas ngulangin wudunya, karena air, kalau ternyata airnya itu terbatas, maka jangan suruh langsung dari wajah lagi, karena wajahnya udah sah. Terus bagaimana? Ya udah, yang nanti sisanya, karena wajahnya sudah dalam kondisi niatnya tadi berlangsung, ya kan? Maka yang dilanjut adalah tangan, rambut, kaki. Selanjutnya diulangi. Itu kurang lebih. Jelas ya? Nah, yang tadi yang Anda bilang, ini nggak pakai tertib. Kalau tadi udah jelas nih, ngacak-acakan, kudu ulang lagi. Kalau ini enggak sama sekali, ya. Siapa? Tapi sah wudunya orang yang nyemplung. Ya. Ente punya bak gede 2 kulah di rumah. Ya, kan kita ada di rumah yang punya bukan kolam sih, bak, pakainya bak ya. Ada baknya yang gede 2 kulah, ada yang bak kecil dah. Kalau bak kecil jangan nyemplung.
Ya, kalau baknya kecil jangan nyemplung, sempit. Ya, bukan nggak boleh, sempit. Ya. Jadi kalau baknya kecil jangan nyemplung. Satu, sempit. Keduanya, kalau angkat atau ngangkat dari bak itu air sisanya tapi boleh. Ya kalau maksain mah boleh aja. Nyemplung masuk ke dalam, semuanya udah ketutup air. Nih udah semuanya udah di dalam air. Dia nawaitul wudu li rafil hadas, ya, lillahi taala, ya. Naik ke atas. Sah wudunya. Ya, tapi sisanya kalau airnya kurang dari 2 kulah jadi mustakmal. Udah nggak bisa dipakai wudu lagi. Tapi kalau airnya banyak, kalau baknya tuh di rumah kita gede, 2 kulah, malas gerak. Ya ingat, bukan kedinginan tapi malas gerak. Pengen wudu, ya Allah, pengen sholat tapi malas gerak wudu nih. Ya, saking malas, ada orang malas di luar ada. Malas gerak bagaimana? Ya udah, ente masuk aja nyemplung tuh ke air, ya. Masuk ke dalam air dalam kondisi seluruh tubuh tertutupi air, niat nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lillahi taala, angkat lagi. Naik ke atas juga karena malas gerak, sholat itu gujibruk, air-airan, ya kan? Basah-basahan. Ya, boleh, sah wudunya. Walaupun ada ulama yang menyatakan dapat sunnahnya tertib. Nah, dapat nih pahalanya tertib kalau dia gerak-gerakkan anggota tubuh sesuai urutan. Jadi kalau pengen pahalanya tertib, jadi tertib itu ada pahalanya. Pahala apa? Pahala fardu. Kan ini furudul wudu. Ya, kalau ngomongin sah yang nyemplung, kalau kita renang tuh sambil renang, waktu duhur, renang udah mulai selesai, ya kan? Waktu duhur, sekaligus wudu di dalam air, walaupun nggak digerak-gerakin, sah seluruh wudunya tanpa tertib. Tapi kalau pengen pahala nih, kita harus menggerak-gerakkan. Itu baru pahala tertib. Bagaimana? Muka gerak. Ini kondisi kolam renang nih. Pengen pahalanya tertib doang nih. Gerak palanya dulu. Nawaitul wudu li rafil hadasil. Kan muka duluan, terus tangan, ya kan, gini-gini gerak-gerak, rambut gini gerak-gerak, kaki gerak-gerak. Dapat pahala tertib. Itu baru pahala tertib. Kalau tambahin pengen dapat pahala dalkun itu menggosok. Maka bagaimana? Walaupun nyemplung di kolam renang, nawaitul wudu liraf, digosok gosok sesuai tertib. Dapat pahala tertib, dapat pahala dalek menggosok. Itu setiap kita wudu, setiap amalan yang disunahkan atau yang difardukan itu memiliki pahala masing-masing. Bayangkan kita sekali beribadah dalam wudu saja yang menyegarkan untuk tubuh kita, menyegarkan, ya, itu memiliki pahala yang dahsyat luar biasa. Bahkan dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kurang-kurang, ya, jaga wudu kita. Bahkan yang dianjurkan itu sebelum tidur. Kita pengen ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa ketemu kalau tidurnya aja nggak dalam keadaan suci? Kalau kita pengen jumpa Rasulullah SAW dalam keadaan mimpi, ya, ingin bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, salah satu diantaranya kita jaga wudu kita. Sebelum tidur kita wudu. Ya Ustaz, udah ribet Ustaz. Habis wudu, kalau yang namanya pengen tidur, kadang-kadang habis wudu kan masih basah, kagak langsung tidur. Ntar pas lagi rebahan, pengen kentut. Ya, nanti habis kentut wudu lagi. Habis wudu belum bisa tidur lagi, pengen tidur udah kering kentut lagi. Ya terus saya begitu, kagak tidur-tidur. Kan begitu. Intinya pas niat atau waktunya pengen tidur, dia wudu dulu. Walaupun di proses pengen tidur itu ada batal lagi, sama istri lah bersentuhan, apa kentut lah batal dan lain sebagainya. Itu urusan lain, urusan belakangan. Yang penting kita pengen tidur, kondisinya kita ambil air wudu dulu, bersuci dulu. Pertama, kita menjauhkan setan untuk tidur bersama di kasur kita. Ya kan? Dalam keadaan wudu deh, itu menjauhkan setan, ya kan? Ketika ingin tidur bersama kita. Karena kalau udah setan tidur bersama kita, aduh. Bahkan ini ada manfaat lain. Ada manfaat lain apa? Ada manfaatnya lain bahwa ketika orang tidur dalam keadaan berwudu dan ketika meninggal dalam keadaan tidurnya kita, itu diyakini bahwa orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ajib nggak tuh?
Jaga wudhu nih, orang yang jaga wudhu, jangankan apa dalam keadaan seharinya, tidurnya aja dinyatakan dalam keadaan husnul khotimah. Padahal dia dalam keadaan tidak berzikir. Dan sama kita dalam keadaan ini normal, bukan dalam keadaan tidur. Kalau kita menjaga wudhu kita, diyakinkan orang tersebut akan mendapatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ja'alna minhum. Ingat. Dan kalau tidurnya dalam keadaan wudhu, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Walaupun ada doanya nih, nantilah kisi-kisi sedikit-sedikit. Pertama wudhu dulu amalin ya, wudhu dulu biar kita bisa jumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, atau minimal dengan orang-orang soleh, dengan para wali-wali, dengan para siapapun yang memang kita cintakan, ya kan? Orang-orang soleh, orang para wali, orang-orang jaga dulu tidur dalam keadaan bersuci. Ya, lalu sedikit lagi nih ya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ana ingin terakhir, karena ini dalam bab wudhu nih, sebelum nanti kita bahas nawaqidul wudhu. Ana ingin ingatkan bahwa ketika kita wudhu sudah tahu syaratnya, kita sudah tahu fardu-fardunya, rukun-rukunnya, maka kita juga harus perhatikan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya ada banyak. Sunnahnya ada berapa? Wudhu itu ada banyak. Bahkan para ulama menjumlahkan sampai 73 kesunahan dalam wudhu. 73. Pernah kita lakukan? Kagak. Ya. Kagak pernah kita lakuin. Ya. Untuk seluruh 73? Kagak. Ya. Karena saking banyaknya itu kesunahan. Kalau kita bahas seluruhnya, ya, panjang lagi waktu, kita bisa sampai jam 12. Maka salah satunya itu bersiwak. Ya. Salah satunya bersiwak. Sebelum wudhu itu bersiwak. Sebelum siwak apa? Sebelum siwak itu cuci tangan. Kata Rasulullah, sabdanya Rasulullah SAW dikatakan di dalam hadis bahwa ketika seseorang bangun tidur, ini memang khusus untuk orang yang bangun tidur. Tapi hukum ini dalam fikih dijelaskan bukan hanya untuk orang yang bangun tidur. Sunnah untuk orang sebelum berwudu itu bercuci atau mencuci tangan. Khususnya untuk orang yang bangun tidur. Karena apa? Karena dia tidak tahu kemana arah tanganmu ketika tidur. Ya kan, orang yang tidur gerayangan tuh tangan. Ya, garuk-garuk apa segala macam. Wah kan, kemana ke dalam-dalam dia digarukin apa segala macam. Atau ntar iler diulap-lapin. Kan itu najis semua kan. Tiba-tiba kita pengen masukin air, nyemplungin ke ember untuk kita wudhu. Najis semua tuh air. Nah makanya hukum mencuci tangan sebelum memasukkan air ke dalam wadah itu apa hukumnya? Contoh, kita jangan ngomongin tentang wudhu aja dulu. Kita contohnya kita pengen makan, cuci tangan di kobokan, bener gak? Cuci tangan di kobokan apa kagak? Sebelum makan kan cuci tangan. Ya kalau di keran malah alhamdulillah deh ya. Makanya bagusnya kalau semua cuci tangan jangan di kobokan. Beli apa teko kecil, ya. Teko kecil itu untuk dikucurin tuh. Kenapa? Untuk meminimalisir kita takutnya tidak yakin bahwa ini suci atau tidak. Karena kalau ternyata dalam kondisi najis tangan kita cuci tangan di kobokan, yang kita kobok tuh najis semua, malah melebar tuh najis ke seluruh tangan. Nah bahaya Pan. Lah kita makan langsung tuh nasi campur air yang mutanajis. Yang kita makan tuh nasi najis semua. Sedangkan mengkonsumsi sesuatu yang najis haram hukumnya. Jadi yang ngomongin yang haram babi sama anjing dimakan atau bangke dimakan udah jelas. Lah kita dari kecil pun udah belajar itu. Ya. Pada tahu lah, insya Allah itu sudah ma'ruf. Orang muslim sudah seluruhnya tahu, bahkan orang kafir pun tahu. Muslim mah kagak makan babi, kagak makan anjing, makan bangke nggak makan. Tapi yang sering kali kita luput itu ketika kita najis tangannya, cuci tangan di kobokan. Kalau semua mah kagak cuci kan berarti aman. Apalagi ya, yang cuci tangan aja bahaya, yang kagak cuci tangan apalagi kan tangannya dalam kondisi najis. Walaupun nggak semua, ini kalau kondisi tangannya najis, masuk ke kobokan, di kobok ternyata tangannya ada najis, kan kita nggak tahu tangan kita najis di mana. Entahkah abis matiin nyamuk, terus ada darahnya, ya kan? Ini darah ini nih nempel, kita cuma kesak-kesak doang, atau kita upil ada darahnya, kita kesak-kesak doang, kan biasanya ngupil kok kesak-kesak, ya kan? Beres. Nah ini semua darah ini ketika dikondisikan hukumnya najis.
dicuci tangan di kobokan, satu kobokan seluruhnya najis. Yang kita makan tuh nasi campur ya karena masih basah tuh tangan najis semua nih yang banyak di luar sana. Ya. Kita mah jangan ngangguk ya enggak. Kalau suka begitu jangan ngangguk biar nggak ketahuan ya enggak. Yang di luar aja ya enggak. Kan nggak ngaji. Salah siapa kagak ngaji lah kita mah alhamdulillah ngaji ya kan. Maka insya Allah selamat kalau gitu mah ya. Iya. Ini perhatiin nih. Itu untuk yang makan. Jadi kalau kobokan ya kalau pengen cuci tangan di keran di rumah punya keran kan pakai keran. Kalau enggak keluar dulu sebentar. Kalau kagak punya keran keluar sebentar tuh kucurin. Atau kalau mangkok tuh 2 mangkoknya, mangkok 1 dikucurin. Jangan dikobok karena kita nggak tahu nih suci atau najis. Karena hukumnya mengobok, bahasa mengobok dah tuh, ya kan bahasa Sundana ngoboknya tuh, mengobok, memasukkan tangan ke dalam air, ngobok ya, ngobokin air, mengobokin air atau gimana sih? Memasukkan tangan ke dalam air, ya. Ini hukumnya kita perhatikan dulu kondisinya. Hukumnya kita memperhatikan kondisinya. Jika dia yakin bahwa tangannya itu najis, maka memasukkan air ke dalam wadah tadi hukumnya haram. Hukumnya haram. Hukumnya haram memasukkan tangan dalam kondisi najis ke dalam air apabila air tersebut kurang dari 2 kula. Jelas? Jadi kalau airnya kurang dari 2 kula, ada di ember doang, kita mau cuci tangan misalkan. Ini banyak kejadian. Kita pengen cuci tangan kita najis. Apa pegang najis apa segala macam, pegang apapun najis. Kita pengen cuci tangan, pengen bawa gayung di dalam ember. Mau nggak mau bawa gayung itu kita masuk tangan. Mau masuk tuh tangan ke dalam ember, ya. Kalau sampai masuk tuh tangan ke dalam ember, ke dalam air yang ada di dalam ember, haram. Kenapa? Karena membuat seluruh air yang ada di ember menjadi najis karena kita masukkan. Haram hukumnya. Jadi kalau tangan kita najis gimana solusinya? Pertama minta tolong atau kedua ya nanti embernya dulu digulingin dulu, cuci tangan pelan-pelan, baru masukin ambil gayungnya. Makanya tuh gayung jangan suka dimasukin ke ember. Karena kalau kita dalam kondisi najis susah ngambilnya. Hukumnya haram. Kalau tercampur, kalau bisa mah, misalkan tungguin kering aja dulu. Nanti lihat kondisi apa gayungnya kering sama kering kan nggak najis kan itu. Oke, kalau dikondisikan seperti itu boleh, ya kan? Tapi dalam kondisi basah dengan basah kan itu najis semua. Oke, itu yang pertama. Terus, kalau seumpama ternyata dia yakin bahwa tangannya itu nggak najis, dia yakin tangannya nggak najis, maka bagaimana hukum cuci tangannya atau memasukkan tangan secara langsung sebelum cuci tangan? Nah itu. Kalau dia tidak yakin atau yakin dia tidak najis tangannya, ya, maka hukum memasukkannya dikatakan khilaful aula, sebelum cuci tangan. Ada yang bahkan menyatakan makruh. Ulama mengatakan makruh hukumnya sebelum cuci tangan, yakin tidak najis, cuci aja, ya. Masukin ya, ngobok air itu khilaful aula. Jadi sebelum ngobok itu dianjurkan untuk cuci tangan sebelumnya di luar wadah. Jelas ya? Maka dikatakan hukum cuci tangan kembali ke hukum cuci tangannya. Kalau yakin tangannya najis wajib. Pertama hukum cuci tangan tuh. Kedua, kalau dia yakin tidak najis, ya, yakin tidaknya najis antara lah. Dia cuma tahu kotor, tapi yakin nggak najis, maka hukumnya sunnah. Paham? Ya kalau yakin najis wajib hukumnya mencuci tangan. Kalau dia bahasanya yakin tidak najis maka hukumnya sunnah. Jelas ya? Maka ketika pengen berwudu disunahkan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan hikmahnya juga menyatakan bahwa agar bisa memperhatikan dulu apa yang memang perlu dibersihkan di anggota tangannya. Nah ini kasus lagi nih. Mungkin kita sering mengalami aya nu sok rorombeheun teu. Tahu rorombeheun kan? Rorombeheun. Aya nu sok rorombeheun, ya. Bukan bibir pecah-pecah ya. Rorombeheun teh kaki pecah-pecah. Kaki pecah-pecah, ya kan? Atau apapun itu yang memang kondisinya mungkin selain kaki yang pecah-pecah, kita suka terluka,
ya pernah terluka, tergores luka di anggota tubuh yang memang wajib terkena air dalam keadaan berwudu, ya, di anggota wudunya itu pernah terluka, lalu lukanya terkadang sudah mengering atau hanya sebatas menjadi koreng tuh. Pernah ngerasain kan? Ya pernah lah terluka kan itu, tergores ya, atau tertusuk sesuatu atau suka terbakar lalu melendung terus pecah. Suka ngerasain itu? Suka nggak? Suka ya? Nah, ini bagaimana hukum wudunya? Nah, karena banyak sekali yang tidak memperhatikan. Yang rorombehen, yang terluka gores, yang tersisa tinggal pecahan, yang tersisa kulit yang melapisi luka dan lain sebagainya, itu wudunya yang perlu diperhatikan adalah karena hukum mencuci sampai bagian sela-sela di dalam itu seluruhnya wajib. Ketika tidak terbasuh maka wudunya tidak sah. Jadi kalau semua ada bekas luka melenting lalu kita tidak lepas seluruh kulitnya, hanya dibiarkan kempes saja, dikeluarin airnya tadi, ya, airnya cuma dikeluarin doang keluar, tapi masih melenting, ya, dengan luka yang memang terlihat ada lubang, maka ketika tidak masuk air wudu, maka wudunya tidak sah. Jelas? Terus kalau seumpama rorombehen, ya pecah-pecah atau bekas luka yang tergores, lalu ada sela-selanya itu ada lipatan kulit yang menutupi, menempel, tapi air wudu tidak masuk ke sela-selanya, maka wudunya tidak sah. Rorombehen, kaki pecah-pecah, kalau seumpama kita tidak tekan sampai air bisa masuk ke dalam, maka wudunya tidak sah. Maka dari seluruhnya perlu kita perhatikan bahwa kita yakinkan seluruh air wudu itu terserap oleh seluruh anggota tubuh yang memang perlu dibasuh air. Jelas di sini semua? Jelas ya. Nah, kesunahan lain selain tadi cuci tangan menggunakan siwak, kesunahan lain membaca bismillah. Dan kesunahan lain diantaranya yang sering kali terjadi, yang Anda pengen kasih tahu sering kali terjadi, kita ulang sekali lagi tentang wudu ini. 1, mengelap air wudu. Ini masuk diantaranya kemakruhan. Tapi sunnah untuk tidak mengelap air wudu. Banyakan ngelap. Kita kebanyakan ngelap air wudu, makanya sunnah untuk tidak dielap air wudu itu. Karena setiap tetesnya itu para malaikat beristighfar sampai dia mengering. Ya, jadi kalau kita habis wudu jangan dielap, jangan dielap, karena setiap tetesnya itu malaikat beristighfar untuk orang tersebut sampai air tersebut mengering. Bahkan air tersebut bisa menjadi obat dari seluruh penyakit, ya, yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dunia akhirat, dan juga kita mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar duduknya kita di majelis taklim ini Allah berikan pahalanya juga untuk orang tua kita, dan agar sempurna kita duduk kita bersama di sini, kita baca doa khatmul majlis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma halil qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa khilla azkiya ulama nahda bil khairi ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terakhir Ana pengen tanya, fahimtum? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Nah, oh tiasa di luar. Yang udah yang mau tanya di luar, mau di sini silahkan, di luar silahkan. Sepertinya di luar semua. Ada yang ingin bertanya? Fadhal silakan. Kalau ada yang pengen tanya langsung, Fadhal tanya. Kalau nanti aja dah. Acara sudah selesai. Entos Ustaz. Ada yang nanya. Ini pertama kalinya. Subhanallah, ada yang bertanya langsung di pengajian. Fadhal. Pertanyaan kalinya. Gimana? Oke, perban ini nanti ada hukum tersendiri. Itu namanya hukum jabirah. Hukum jabirah. Tapi untuk kita sekarang nih, kebanyakan tidak termasuk hukum jabirah. Jadi perban yang memang ada ini, ada perban yang memang tadi perban kecil ditempel dengan hansaplas, yang dikeluarkan hansaplasnya aja. Paham? Perbannya kalau semua pengen kena air nggak jadi masalah. Tapi kalau memang nanti semakin merusak luka, buka dulu perbannya, basuh air. Jadi harus dibuka dulu perbannya. Atau nanti ada hukum nanti kalau seumpama kalau dibuka semakin meluas lukanya, nanti ini hukum jabirah. Hukum jabirah itu nanti dengan konteksnya sesuatu yang memang boleh kena air wudu dibasuh air wudu, sesuatu yang tidak boleh kena air wudu maka nanti digantikan tayammum. Nanti itu ada hukum tertentu kita bahas di minggu depan insyaallah. Setelah nawaqidul wudu ada hukum yang memang perlu diperhatikan dalam hukum jabirah. Oke? Oke. Niat dulu tuh harus pas di sini selesai atau bisa semua pas di sini sampai selesai semua gitu. Gimana? Niat dulu. Ya. Pas di sini selesai semua. Sambil jalan bisa gitu. Oke. Niat wudu itu dilakukan ketika awal membasuh muka. Awal membasuh muka. Sisanya bagaimana? Sisanya nggak usah diulang-ulang. Maksudnya pas di sini tuh udah selesai apa? Enggak, mulai start. Nawaitul wudu kan secepat kilat. Kalau cuci tangan dia niat diucapkan, nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Ketika nempel itu cuma mengingat apa yang diucap. Jadi itu persekian detik, ya. 0 persekian apa? Saking kilatnya, Bebe. Jadi saking kilatnya itu ya di awal ini permulaan itu udah beres gitu. Karena cuma yang tadi diniatin nawaitul wudu li rafil hadasil itu cuma mengingatkan aja. Niat itu mengingatkan apa yang sudah diucapkan. Jadi di awal tadi, jadi bahasanya ketika di awal sudah niat sempurna. Sudah niat sempurna. Ya, kalau baru nawaitu air udah jatuh ke sini. Al wudu berarti yang sah yang di sini. Jadi di sini harus nawaitul wudu udah cukup. Karena lebihannya li rafil hadas itu lebihan. Cukup dengan nawaitul wudu aja itu menyatakan. Hanya sepersekian detik. Ya, sepersekian detik sudah dapat itu. Nawaitul wudu. Kalau di awal cuci tangan dia niat talafut. Kalau enggak rada susah. Kalau enggak talafut dulu rada susah. Nawaitul wudu kan baru nyebutin dia nawaitul wudu. Jadi harus ngucapin pelan-pelan. Wah, air udah kemana dia baru niat. Betul? Jadi bagusnya ketika cuci tangan niat ucapan dulu. Jadi cuci tangan di awalnya. Cuci tangan, oh ya kumur-kumur nanti sebelum cuci tangan. Nah, nawaitul wudu. Nah, itu deh. Ya. Ya. Oke. Jadi basuh telinga itu sebenarnya minggu depan ini harusnya. Ente terlalu kecepatan buru-buru. Oke, siap. Urgent ini. Oke, siap. Jadi di wudu itu yang sunnah itu yang selalu kita diajarkan ada ikut serta dalam membasuhnya itu telinga. Dan ada tambahan lagi ragobah, ya kan itu. Ini kita ngomongin telinga aja dulu yang udah rutin dan kebanyakan orang menggunakan. Telinga. Kita tahunya telinga itu 3 kali, betul? Padahal 15 kali membasuh telinga. Ngitungnya bagaimana? Pertama, 3 kali bersama basuh wajah. Basuh wajah, ya, langsung. Setelah basuh wajah, tidak melepas ini, ya. Ketika basuh wajah tidak melepas ini, langsung tempel telinga. Kalau ini mau lepas nggak apa-apa. Yang penting ini 2 jangan lepas, jempol sama telunjuk.
basuh wajah, set, ini nempel langsung ke telinga, masuk. Ini lanjut, ya, set, paham? Set, atau di ini dulu boleh, set, kesini dulu nih, naik dulu, set, ini baru naik, set, satu, wajah kedua kali, ikut kedua kali, wajah ketiga kali, ikut ke tiga kali. Setelah itu nanti sama rambut, habis rambut, set, ya kan, balik nih. Ini langsung ke sini airnya, langsung ditarik. Set. Telinga ke bawah lagi. 3 lagi, ya. Telinga ke bawah lagi 3 kali. Setelah itu 6. Habis 6 telinga sendiri. Habis rambut kan telinga. Telinga set, ya, masuk dulu. Ini ada hikmahnya nih. Masuk dulu nih telunjuk, nutupin telinga, tekan dikit, sampai terdengar suara air terjun Al-Kautsar di sana. Karena memang kalau semua di kitab Imam Suyuti menyatakan, bahkan di Al-Bajuri, kitab Al-Bajuri menyatakan kalau pengen tahu bagaimana air terjun Al-Kautsar, suaranya aja dulu, ya, tutup telingamu sampai terdengar suara gemuruh. Nah, ini tutupin, ya kita insya Allah calon-calon surga nih, amin, ya Allah ya Rabbal. Nah, ini kan, nah. Atau bersihan dulu lah gitu. Pas kia keluar ya. Masukkan, tekan, karena hikmah selain daripada itu menghambat atau menjauhkan kita dari penyakit stroke. Paham? Syaraf, karena memang masukkan sedikit, ya. Ini air masih baru semua nih, jempol belum nempel. Ini masih begini, diputar untuk syaraf nih, menjauhkan stroke. Putar, set, ya. Diputar ke atas dulu, ke sela-sela, ya, baru si jempol masuk, set, ya, mau langsung nggak jadi masalah tuh, nempel, yang penting di sini diambil, paham? Gitu. 3 kah? Berapa jadi 9 kali, ya. Lalu setelah itu ada lagi apaan? Air diambil, kieu weh, nya, sep, tekan, tarik. Ya, tekan, tarik. Yang terakhir cingir, ya. Apaan? Kelingking. Cingir katanya. Kelingking 3 kali sampai dalam. Ya. Telinga sampai berapa jumlahnya? 15 sudah. Pas 15. Tadi kan yang begini 3, 12 tambah 3, 15. Nah, jadi membasuh telinga itu 15 kali, ya, 15 kali. Itu sunnahnya tuh. Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Ada lagi bertanya? Gimana? Justru itu bagusnya, karena aneh. Betul. Enggak, di dalam wudu itu. Termasuk kebutuhan wudu. Gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam wudu. Untuk apa? Untuk menjaga tidak israf. Karena nanti israf itu makruh hukumnya kalau air sendiri. Nih, Anda belum bahas nih. Israf itu hukumnya makruh kalau air sendiri. Kita beli aqua, kita punya air keran atau air sumur di rumah sendiri. Kita pakai air wudu tukeran ngocor aja. Hukumnya makruh. Tapi kalau airnya masjid, airnya musabbal, ya, airnya itu khusus dikasih untuk wudu, buat wudu. Orang ngasih buat wudu nih. Ketika ente israf, tukeran dibuka, dibuang sia-sia begitu, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya membuang atau israf fima el wudu atau fima al ghasalah atau fil wadu. Namanya wadu itu air untuk digunakan wudu. Fil wadu itu kalau semua dibuang haram hukumnya kalau di masjid. Makanya kalau wudu itu sunnahnya justru dari rumah. Wudu itu sunnahnya dari rumah. Secara hadis menyatakan bahwa kalau orang wudu dari rumah datang ke masjid untuk melakukan ibadah ataupun apa saja jenis ibadahnya, bukan hanya sholat, setiap langkahnya itu, dari setiap langkahnya dosa itu melekat di setiap langkahnya untuk setiap dikurangi setiap dosanya. Jadi kalau wudunya di rumah, bukan nggak boleh wudu di masjid, ya enggak? Wudu di masjid boleh, tapi jaga kalau wudu di masjid jangan israf, jangan buang-buang air yang ada di masjid.
Karena itu khusus untuk wudu. Atau memang kalau yang khusus untuk wudu, kalau memang masjidnya tidak khusus untuk wudu, dilihat apa untuk kepentingan umum, tapi tetap hukumnya bisa jadi haram juga. Karena memang dia buang-buang tabdzir dalam hal yang memang sudah musabbalnya untuk amal sih. Betul. Kalau nggak otomatis harus bergerak. Nah, itu. Gampang pergerakan. Jadi jangan satu tangan tutup begini pergerakan, ambil kan aya jempol. Itu. Makanya masjid kerana tong muter. Rada hese lamun muter. Set tutup nya tuh. Jadi masjid mah kerana langsung nu panjang we gitu. Set nanti pas pengen nutup nih, set dorong doang. Air sudah di sini dorong doang. Set. Ambil lagi set, ambil. Nanti tutupin dorong. Set. Oke, ke masjid. Harusnya jangan yang muter, kalau masjid harusnya yang dorong. Canggihnya lagi yang otomatis, ya kan? Kalau orang kampung bingung, ya kan? Ya kalau orang kampung bingung kalau otomatis. Ya masjid cenah aya mah keren ya mah. Ya tuh. Nah, ya wah keren ya, wah ieu nanya dengan gitu. Kagak. Oh gitu. Di kampung kulah karena di kulah dibingung. Karena eueuh anjing gitu. Iya eser gane. Gitu ya enggak biasa. Gitu ya enggak biasa. Paham ya? Jelas ya? Ada lagi? Atau sambil kita nongkrong aja? Sambil santai? Ada lagi yang bertanya? Sambil ngopi ya? Aman? Aman. Aman Ustaz. Alhamdulillah. Udah Kang siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Hampura ka sesepuh sadayana. Ami Anas. Hampura pisan ka sadayananya sesepuh. Sanes badai ngaguruan tapi insya Allah belajar bersama. Al-Fagir ingin mengajarkan diri Al-Fagir sendiri. Ya insya Allah. Manfaat insya Allah. Amin.